Abu Sufyan dikenal sebagai pembesar Quraisy pada era Rasulullah SAW. Dialah penentang utama berkembangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Yang menarik justru anak perempuannya, Ummu Habibah, beserta sang suami Ubaidullah menjadi pemeluk Islam yang taat. Inilah posisi sulit dalam keluarga ketika sang bapak menjadi penentang dakwah, sementara anaknya justru jadi pembela Islam. Demi rasa malu, Abu Sufyan memaksa anaknya agar kembali pada agama lama dan ikut menentang Islam. Namun Ummu Habibah dan suaminya tidak bersedia, malah mereka balik memusuhi sang bapak. Yang terjadi kemudian, Ummu Habibah menjadi musuh bapaknya sendiri. Keluarga Ummu Habibah dihina, dicerca dan dicemooh. Hingga suatu hari turun perintah bagi kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Maka Ummu Habibah dan suami berangkat hijrah. Tapi sesampainya di Habasyah, Ummu Habibah bermimpi buruk. Di mimpinya itu, dia melihat suaminya dalam keadaan buruk rupa. Dan ternyata benar, esoknya suami Ummu Habibah murtad. Ia pindah ke agama Nasrani yang menjadi mayoritas agama di Habasyah. Habibah cuma punya 3 pilihan. 1. Tetap menjadi istri, namun bersuami orang non-muslim. 2. Bercerai, namun dia harus sendirian di negeri asing. Dan pilihan ketiga, kembali ke Mekah, kembali dalam asuhan sang ayah yang masih memusuhinya. Akhirnya Ummu Habibah memilih opsi kedua. Ia bercerai dan tetap tinggal di Habasyah, berusaha tegar dan sabar menghadapi cobaan. Suatu hari datanglah budak utusan Raja Najasyi, sang pemimpin Habasyah. Budak itu memberi kabar bahwa Rasulullah SAW bermaksud meminang Ummu Habibah. Mendengar kabar ini, Ummu Habibah sangat bersyukur. Begitu senangnya, ia memberikan seluruh perhiasan yang dia pakai ke budak itu. Karena Rasul masih di Mekah, pernikahan dilakukan jarak jauh. Dan menjadi wakil mempelai pria adalah Raja Najasyi. Rasulullah memberikan mahar 400 dinar. Sementara waktu Ummu Habibah masih berada di Habasyah sampai tahun 6 Hijriah. Akhirnya Ummu Habibah ke Madinah dan hidup bersama Nabi SAW. Begitulah kisah kasih Ummu Habasyah yang setia memegang agama tauhid dan bersabar atas cobaan dunia. Abu Sufyan adalah salah satu lelaki yang berpengaruh di kota Mekah 14 abad yang lalu. Ia adalah pembesar dan bangsawan Quraisy. Abu Sufyan memiliki pengaruh di tengah kaumnya. Perkataan dan pendapatnya mewakili suara kaum Quraisy. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dan mulai mendakwahkan Islam, Abu Sufyan termasuk penentang ajaran dakwah mulia ini. Abu Sufyan dengan kuasa dan pengaruhnya menekan serta menyiksa beberapa pengikut Rasulullah. Di masa itu ia menjadi penjaga akidah kaum Quraisy agar tetap menyembah Lata, Uzza, dan berhala-berhala lainnya. Baginya, kaum Quraisy harus tetap beribadah seperti ibadah nenek moyang mereka. Usaha serta upaya Abu Sufyan dalam menghalangi perjuangan Rasulullah SAW tak memundurkan dan mengendurkan barisan kaum muslimin. Justru Abu Sufyan mendapatkan pukulan telak ketika putrinya memutuskan untuk bersyahadat. Persaksian bahwa tiada ilah selain Allah dan adalah benar Muhammad adalah Rasul utusan Allah mencoreng dan menjatuhkan wibawa Abu Sufyan di mata kaumnya. Putri Abu Sufyan yang beriman dan berislam saat berada di Mekah bernama Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan Al-Quraisyah radhiyallahu anha. Beliau memiliki keberanian dan kebersihan hati sehingga pintu hidayah pun terbuka. Ummu Habibah radhiyallahu anha berani meninggalkan budaya jahiliyah yang mendera kaumnya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan mendapatkan pukulan telak berikutnya
saat menantunya Ubaidullah bin Jahsi al-Asadi turut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kondisi semakin menyulitkan dan memojokkan Abu Sufyan. Putri dan menantunya menjadi pengikut dan umat musuhnya Muhammad. Abu Sufyan tak henti membujuk dan merayu hingga memaksa Ummu Habibah radhiyallahu anha dan Ubaidullah bin Jahsi agar kembali pada ajaran leluhur kafir Quraisy. Namun upaya Abu Sufyan bertepuk sebelah tangan. Allah Ta'ala meneguhkan hati Ummu Habibah dan suami tetap berada di jalan yang bernama Shiratal Mustaqim, sebuah jalan yang lurus. Keislaman dan keimanan radhiyallahu anha tak sedikit pun bergeser. Bahkan beratnya perjuangan dan kehidupan berislam di masa awal kenabian Rasul semakin meneguhkan hati beliau. Kuasa dan kerja Abu Sufyan demi mengembalikan kejahiliahan putrinya tak berbuah hasil. Hal ini memantik murka Abu Sufyan hingga tidak lagi menganggap Ummu Habibah radhiyallahu anha sebagai anak kandung. Kondisi ini semakin meningkatkan derajat kebencian kaum kafir Quraisy kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Status sebagai putri pembesar Quraisy tak lagi menghalangi cercaan, hinaan, dan siksaan. Ummu Habibah radhiyallahu anha bernasib sama dengan saudaranya seiman yang harus menghadapi penderitaan dan pengasingan oleh kaumnya. Hingga turunlah wahyu dari Allah Ta'ala. Rabb Maha memberi petunjuk, lagi Maha mencintai hamba-hambanya yang saleh. Memberikan keringanan kepada kaum muslimin yang tertekan dan tertindas untuk berhijrah. Kaum muslimin meninggalkan tanah airnya menuju benua Afrika, di mana saat itu berada dalam kekuasaan kerajaan Habasyah. Kepergian kaum muslimin menuju Habasyah merupakan bentuk penjagaan Allah Ta'ala. Hijrah ini menjadi penyelamat agama dan keimanan. Karena bisa saja kuat dan kerasnya pertentangan dari kaum kafir Quraisy melemahkan iman hingga membuat mereka kembali pada kekafiran, kekufuran, dan kemusyrikan. Kehidupan kaum muslimin di Habasyah menjadi lebih baik. Mereka bisa menjalankan dan mengerjakan ibadah dengan tenang dan relatif tanpa gangguan. Ummu Habibah radhiyallahu anha bahkan seakan lupa bahwa ia adalah bagian dari darah daging Abu Sufyan. Tak ada setitik pun bekas kejahiliahan pada beliau. Kehidupan Ummu Habibah radhiyallahu anha bersama sang suami Ubaidullah bin Jahsi al-Asadi menjadi lebih sejahtera. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang berkuasa mengatur kehidupan hambanya, yang berkehendak untuk kembali mendatangkan cobaan. Ummu Habibah menjadi hamba Allah yang kembali menghadapi ujian keimanan dan kesabaran. Suatu malam ketika Ummu Habibah radhiyallahu anha telah terlelap di atas tempat tidurnya, beliau bermimpi melihat suaminya Ubaidullah bin Jahsi dalam keadaan yang amat buruk. Ummu Habibah radhiyallahu anha terbangun dengan perasaan terguncang dan khawatir. Beliau menyimpan mimpi buruknya dan tidak menceritakannya kepada siapapun, termasuk suaminya. Esok harinya, apa yang dia khawatirkan menjadi kenyataan. Sang suami tercinta keluar dari Islam dan menjadi seorang Nasrani. Sosok suami yang menemaninya berjuang dalam mempertahankan agama selama di Mekah. Sosok suami yang bersamanya melewati masa-masa sulit dan mencekam. Akhirnya kembali kepada agama asalnya. Keimanan Ubaidullah bin Jahsi justru hilang di masa penuh kedamaian dan ketenangan. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikan hati hambanya, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah telah berfirman dalam kitabnya yang suci, Al-Quranul Karim, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Murtadnya sang suami menyisakan 3 pilihan bagi Ummu Habibah radhiyallahu anha. Pilihan pertama, menjalani hidup bersama sang suami, namun hal ini berdampak pada lepasnya keislaman. Jika ia memaksakan kesetiaan pada sang suami, maka tergadailah surga Allah.
Pilihan kedua adalah bercerai dengan sang suami dan mempertahankan prinsip untuk setia pada agama Allah. Pilihan ini membuat Ummu Habibah radhiyallahu anha harus tinggal di Habasyah seorang diri, dalam keadaan terasing tanpa kerabat dan keluarga. Pilihan ketiga, kembali ke Mekah, kembali menjadi putri Abu Sufyan, kembali dalam naungan sang ayah, yang artinya akan memaksa Ummu Habibah radhiyallahu anha hidup dalam keadaan terjajah agamanya. Keteguhannya dalam memegang keislaman dan keimanan harus kembali teruji. Beliau memilih jalan bercerai dengan sang suami dan tetap memeluk agama Allah. Beliau siap menjalani hidup dalam keterasingan demi mempertahankan agamanya. Namun senantiasa berharap suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi urusannya dan mendatangkan kelapangan dari sisinya. Waktu terus bergulir. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengganti kesedihan yang selama ini menyelimuti jiwa. Pada suatu hari datanglah budak wanita utusan sang Raja Najasyi, penguasa negeri Habasyah. Si budak membawa kabar yang tidak terduga bahwa Rasulullah SAW telah mengirim surat kepada Raja Najasyi. Surat itu berisi keinginan baginda Nabi SAW untuk melamar Ummu Habibah radhiyallahu anha. Masih di surat yang sama, Muhammad bin Abdullah SAW menunjuk Najasyi sebagai wakil beliau dalam melaksanakan akad nikah di Habasyah. Perasaan Ummu Habibah radhiyallahu anha buncah serasa melayang mendengar berita ini. Serta-merta beliau lepaskan perhiasan yang ia kenakan dan memberikan semua kepada budak wanita yang memberi berita gembira ini. Persiapan pernikahan pun dilakukan dan hari bahagia itu datang. Semua sahabat yang hijrah berkumpul menyaksikan akad pernikahan Rasulullah SAW dan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Raja Najasyi menyerahkan mahar sebesar 400 dinar mewakili mempelai pria Rasulullah SAW. Mahar itu kemudian diterima oleh Khalid bin Sa'id bin Al-Ash sebagai wali dari Ummu Habibah radhiyallahu anha dalam akad pernikahan. Jalinan akad pernikahan ini telah menempatkan Ummu Habibah radhiyallahu anha pada derajat yang tinggi di dunia serta di akhirat. Sebuah kedudukan bagi setiap hamba yang bersabar di jalannya, serta untuk setiap hamba yang mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW dibandingkan urusan-urusan lainnya. Setelah akad nikah ini, Ummu Habibah radhiyallahu anha masih tetap tinggal di Habasyah sampai masa tahun ke-6 Hijriah. Sang pengantin menuju ke Madinah. Ummu Habibah radhiyallahu anha senantiasa mendampingi Rasulullah SAW sampai wafat. Atau 34 tahun setelah wafatnya baginda Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kembali Ummu Habibah radhiyallahu anha ke sisinya dengan status sebagai Ummul Mukminin, ibunda kaum muslimin. Ummu Habibah radhiyallahu anha telah tiada, namun keindahan kisah hidupnya senantiasa menghiasi lembaran catatan sejarah manusia. Keteguhannya dalam menjaga agama menjadi pelajaran besar bagi siapa saja yang mau dan mampu mengambilnya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja menyatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat kedua hingga ketiga.
Alkisah, ada seorang raja yang sedang bersantai di lantai atas istana. Saat sedang melihat sekeliling istana, dia melihat seorang perempuan di atas loteng rumah. Perempuan tersebut cantik sekali. Lantas sang raja berkata kepada sebagian dayang-dayangnya, "Perempuan itu istri Pak." Mereka berkata kepada sang raja, "Perempuan itu istri pelayan tua yang bernama Fairuz." Kemudian sang raja pun turun. Demi mabuk cinta kepada perempuan tersebut, sang raja memanggil pelayannya dan berkata, "Hai Fairuz." "Saya Paduka," jawab Fairuz. Raja melanjutkan, "Ambillah surat ini, bawalah ke negeri seberang dan berikan aku jawaban." Fairuz mematuhi perintah sang raja. Lantas dia menuju rumahnya dan meletakkan surat di atas tempat tidur. Fairuz mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan. Saat pagi tiba, Fairuz berpamitan kepada keluarga dan ia pun berangkat untuk memenuhi perintah raja tanpa menyadari sebuah rencana licik dari sang raja. Saat Fairuz pergi, sang raja menuju ke rumah Fairuz. Dia mengetuk pintu dengan pelan. Lantas istri pelayan tersebut berkata, "Siapa di luar?" Sang raja menjawab, "Saya raja, majikan suamimu." Sang istri membukakan pintu untuknya, lalu sang raja pun masuk. Si istri berkata kepada raja, "Baru kali ini saya melihat tuan ke sini." Sang raja berkata, "Saya datang untuk berkunjung." Perempuan tersebut menanggapi, "Saya berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kunjungan ini. Saya kira kunjungan ini tidaklah pantas." Sang raja berkata, "Celaka kamu, sesungguhnya aku ini raja dan majikan suamimu. Aku tidak menduga bahwa kamu tidak mengenaliku." Perempuan tersebut menjawab, "Saya mengenalimu tuan, akan tetapi orang-orang terdahulu terlanjur mengucap syair berikut. Saya akan meninggalkan air kalian tanpa mau mendatanginya, karena telah banyak orang yang mendatanginya. Jika lalat jatuh pada makanan, maka aku pun mengangkat tanganku, padahal nafsuku menginginkannya. Singa-singa enggan mendatangi air ketika anjing-anjing telah menjilati air tersebut." Kemudian perempuan tersebut melanjutkan, "Wahai raja, Paduka telah mendatangi tempat minum anjing Paduka dan Anda meminumnya." Maka sang raja menjadi malu. Perkataan perempuan tersebut membuatnya beringsut keluar dan meninggalkan perempuan tersebut. Tapi sang raja lupa, sandalnya tertinggal di dalam rumah. Saat Fairuz sedang dalam perjalanan, ia merasa kehilangan surat. Ternyata Fairuz tidak membawa serta surat tersebut. Dia pun teringat surat itu masih ada di bawah tempat tidurnya. Lantas dia kembali ke rumah. Kebetulan dia sampai di rumah setelah sang raja keluar dari rumahnya. Tetapi dia menemukan sandal sang raja di dalam rumahnya. Dia pun tidak kehilangan akal. Fairuz tersadar. Sang raja mengutusnya untuk melakukan perjalanan ini. Sang raja telah merencanakan sesuatu. Fairuz pun terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata. Dia pun mengambil surat dan berangkat untuk memenuhi perintah raja. Tatkala dia telah melaksanakan tugas, Fairuz menghadap sang raja. Lantas sang raja memberinya hadiah 100 dinar sebagai upah menjalankan tugas dengan baik. Fairuz akhirnya pergi ke pasar. Ia membeli sesuatu kesukaan istrinya. Dia juga mempersiapkan hadiah yang bagus. Fairuz mendatangi istrinya lalu mengucap salam kepadanya dan berkata, "Ayo kita berkunjung ke rumah ayahmu." "Untuk apa?" tanya sang istri. Fairuz pun menjawab, "Sang raja telah memberi hadiah kepadaku dan saya ingin engkau menampakkannya kepada keluargamu." Sang istri pun bangkit dan menuju ke rumah ayahnya. Mereka bergembira dengan kedatangan perempuan tersebut serta benda-benda yang dibawa.
dan Fairuz menyuruh istrinya menetap di rumah ayahnya selama sebulan. Fairuz tidak pernah menanyakan istrinya dan tidak pernah menyebut-nyebutnya. Kemudian saudara si istri mendatangi Fairuz dan berkata, "Kamu pilih antara menceritakan kepada kami akan penyebab kemarahanmu, atau kami minta putusan hukum kepada raja." Fairuz menjawab, "Jika kalian menghendaki putusan hukum, lakukanlah. Saya tidak meninggalkan hak istri saya yang menjadi kewajibanku." Lantas mereka pun menuntutnya untuk mencari putusan hukum. Fairuz bersama mereka menghadap hakim. Ketika itu hakim sedang duduk di samping raja. Namun dalam persidangan ini, saudara si istri menggunakan bahasa perumpamaan. Kebun menjadi bentuk perumpamaan istri Fairuz. Dalam perumpamaan ini, sang saudara istri Fairuz meminta pertanggungjawaban karena telah menelantarkan kebunnya. Saudara si istri berkata, "Tuanku hakim yang mulia, saya menyewakan kepada pemuda ini kebun yang berpagar kuat, lengkap dengan sumur yang airnya melimpah dan terpelihara serta pepohonan yang berbuah. Lalu dia memakan buah-buahnya, merobohkan pagarnya, dan menghancurkan sumurnya." Lantas hakim menoleh ke arah si pemuda dan berkata kepadanya, "Apa tanggapanmu, hai Fairuz?" Fairuz menjawab, "Wahai Tuan Hakim, saya telah menerima kebun itu dan saya menyerahkannya lagi kepadanya sebaik keadaannya semula." Hakim bertanya kepada saudara istri Fairuz, "Apakah dia mengembalikan kebun itu kepadamu sebagaimana keadaannya semula?" Dia menjawab, "Benar. Akan tetapi saya ingin mengetahui penyebab dia mengembalikan kebun itu." Hakim berkata, "Apa tanggapanmu, hai Fairuz?" Fairuz menjawab, "Yang mulia, demi Allah, saya mengembalikan bukan karena membencinya. Hanya saja pada suatu hari saya datang dan ternyata saya menemukan jejak singa di dalamnya." Maksud Fairuz adalah sandal sang raja yang tertinggal di rumahnya. "Saya takut diterkam oleh singa tersebut. Makanya saya menahan diri untuk masuk ke dalam kebun untuk menghormati singa tersebut." Pada saat itu sang raja yang sedang duduk bersandar langsung duduk dengan tegak dan berkata, "Wahai pemuda, kembalilah pada kebunmu dalam keadaan aman dan tenang. Demi Allah, singa itu masuk ke dalam kebun tetapi tidak melakukan apa-apa. Ia tidak menyentuh daun, buah, dan apa saja. Ia berada di dalamnya hanya sebentar saja dan keluar tanpa berbuat apa-apa. Demi Allah, singa tersebut belum pernah melihat semisal kebunmu dan tidak ada yang lebih kuat perlindungannya daripada pagar yang mengelilingi pepohonannya." Selanjutnya, Fairuz pulang ke rumahnya dan istrinya pun dikembalikan kepadanya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.